Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Para penonton sekalian, mungkin tidak asing bagi kita sebuah penyakit yang kita kenal dengan epilepsi. Ada juga yang menyebut sebagai ayan atau sawan. Sering kita jumpain atau pernah kita menjumpain penderita penyakit ini tiba-tiba hilang kesadaran, kadang-kadang kejang, tetapi beberapa saat kemudian bisa bangun kembali seperti biasa. Kita akan bahas secara mendetail penyakit epilepsi ini bersama pakar kesehatan Dr. Aida Fitri, spesialis saraf konsultan. Sudah hadir bersama kita pakar kesehatan saraf, Dr. Aida. Assalamualaikum, Dr. Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, pada episode ini kita akan membahas mengenai sebuah penyakit yang sering kita jumpain juga itu di tempat umum ya. Tiba-tiba orang jatuh gitu ya, nggak sadar, kadang-kadang keluar buih di mulutnya, tapi kemudian sadar sendiri, jalan sendiri, dan dia nggak tahu apa kejadian sebelumnya. Mungkin para penonton sekalian pernah juga menyaksikan kasus-kasus seperti ini. Eh, Akan kita bahas bersama Dr. Aida. Ini penyakitnya kalau di bahasa kedokterannya epilepsi. Di masyarakat dikenal dengan sawan atau ayan ya, gitu kira-kira ya, Dr. Aida ya. Nah, jadi penyakit ini sebetulnya epilepsi ini apa nih Dr. Aida ya? Kenapa terjadi penyakit epilepsi ini penyebabnya gitu? Kalau epilepsi itu sebenarnya gangguan listrik di otak, Prof. Ya, Jadi ya. kan di otak kita ada aktivitas listrik ya, Prof. Hmm. Nah, itulah yang mengalami gangguan. Nah, kalau masalah penyebabnya yang itu, Prof. Aktivitas listriknya ada yang kurang pas lah, korslet ya, Prof. Ya mungkin isi Ya, ya. seperti itu, Prof. Ya, jadi berarti kan memang ada gangguan di otaknya ya. Itu biasanya apa penyebabnya itu, Dr. Aida? Jadi kalau yang sebenarnya yang disebut epilepsi itu penyebabnya tidak inilah ya, Prof. Tidak ada lah, Prof. Karena cuma hanya aktivitas listrik di otaknya aja yang terganggu. Karena ada juga istilah epilepsi yang karena ada penyebabnya. Kalau Ya, itu kan karena ada kerusakan di otak jelas ya, Prof. ya, Misalnya infeksi otak ya. atau eh, trauma otak gitu ya, Hmm. kebentur kepalanya, ya cedera otak gitu, Prof. Ya, ya. Tapi kalau yang sebenarnya yang disebut epilepsi yang di masyarakat ayan gitu ya, Prof ya Hmm. namanya. Nah, itu karena memang murni karena gangguan aktivitas listrik di otaknya. Berarti ini memang sudah bawaan begitu ya? Atau ada pemicunya untuk terjadi gitu ya? Bawaan, Prof. Jadi sudah dari sananya lah kita istilahnya, Prof. Namun memang epilepsi ini kan bentuknya nggak harus semuanya kejang ya, Prof Oh ya. ya, ya, ya. Memang yang dibilang orang kejang ya sudah pasti kejangnya kelojotan seluruh Ya, tubuh, ya, mulutnya berbusa, matanya melotot gitu ya, Prof. ya. Tapi sebenarnya bentuknya banyak, Prof. Misalnya cuma bengong aja gitu Hmm. ya, Prof. Hmm. Kalau di kelas sering bengong ya, Prof, Ya, ya, ya. hati-hati gitu kan, Prof. Nah, atau ada yang lain juga, misalnya contohnya cuma kesemutan kebas sesisi tubuh, itu Oh, bisa juga, ya, Prof. ya, ya. Tapi dia bersifatnya memang ada waktu-waktu tertentu gitu, Prof. Jadi Iya, tidak terus-menerus juga. Jadi iya, dia hanya berupa serangan, Prof. iya. Oh, tidak harus kejang ya. Berarti ada bentuk lain ya. Bisa bengong gitu ya. Atau mata mendeli aja gitu ya. Atau mulutnya komat kamit gitu, Prof. Iya, iya, iya. Dan dia sembuh sendiri ya, Dokter Ida ya? Sebenarnya nggak sembuh ya, Prof ya, tapi terkontrol dengan obat. Namun kalau misalnya sudah punya epilepsi, jangan takut juga untuk beraktivitas ya, Prof. Oh iya. Karena juga beberapa pasien nyatanya bisa sarjana, bisa kerja di Oh, kantor juga gitu. oke. Baik, kalau begitu tentu harus ada apa ya, tip nasihat-nasihat dari Dokter Aida untuk ke pasien sendirilah. Kan penderita sudah tahu dia menderita karena memang ini kan tidak sembuh, tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol ya pakai obat ya. Tentu ada tip-tips Dokter Aida untuk pasien supaya tidak
ada komplikasi atau cedera waktu terjadinya serangan. Apa saran-saran Dokter Aida untuk pasiennya itu? Baik, Prof. Jadi yang pertama kalau memang sudah tahu punya epilepsi, Prof, sebaiknya minum obat teratur. Iya, iya. Jadi jangan lupa, jangan ada yang tertinggal lah obatnya. Waktunya juga setiap hari sebaiknya harus sama waktu jam makannya. Iya, iya. Kemudian yang pasti hindari stres ya, Prof, karena Oh, itu. iya. Kemudian pola hidup sehat, Prof. Jadi hindari alkohol, Oh, seperti itu. Merokok, ya iya. pola hidup sehat lah, Prof. Buah, sebaiknya banyak makan buah, sayur, ya, Prof. Terus juga waktu tidurnya jangan begadang, Prof. Oh, Memang benar-benar harus pola hidup sehat, ada olahraga gitu, iya, Prof. iya, iya. Kemudian kalau misalnya terjadi kejang atau terjadi serangan, ya sebaiknya terutama yang kejang sampai berbuih, mata mendelik ya, Prof. Untuk keluarga nggak usah diapa-apain. Iya, Dan sebaiknya jangan sampai kepalanya terbentur. iya, Jadi iya. begitu lihat dia sudah mau jatuh, mungkin ditaruh bantal di bawah kepalanya. Iya, iya. Jadi langsung dipindahkan, Prof. Iya, iya. Kemudian juga sering juga di masyarakat kita sering katanya masukin kopi gitu ya, Prof, Iya, iya. atau sendok. Iya. Nah, jadi jangan ada memasukkan apapun ke dalam mulut pada saat pasiennya lagi serangan atau lagi kejang. Iya, iya, iya. Jadi dibiarkan aja, karena kalau yang epilepsi ini memang lamanya serangan itu cuma sebentar ya, Prof. Paling 1-2 menit, dia berhenti sendiri, tanpa kita apa-apain pun berhenti sendiri. Sendiri, ya, iya. Ada juga di masyarakat gini, Prof, tusuk jarinya pada saat kejang, ada juga itu, Prof. Oh, Dari keluarkan darah biar cepat iya. cepat berhenti kejangnya. Sebenarnya kalau epilepsi ini tanpa diapa-apain juga berhenti. Berhenti Gitu. gitu ya. Jadi ya biarkan saja. Kecuali sudah lebih dari 5 menit, Prof, itu memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Oh, gitu ya, ya. Prof. Iya. Nah, jika sudah selesai kejang atau serangan, kalau yang kejang seluruh tubuh ya, Prof. Kalau cuma yang bengong, dia sih setelah serangan biasanya bisa beraktivitas sendiri, Prof. Tapi kalau misalnya yang kejang kelojotan seluruh tubuh, yang sampai berbuih, berbusa, mendelik matanya itu, posisikan pasiennya miring, Prof. Oh, miring ya, ya. Untuk menghindari supaya lidahnya tidak jatuh, supaya nafasnya bisa lega. Iya, benar-benar, ya, ya. Dimiringkan tidur, tapi miring gitu ya. Oke. Jadi aja dia tidur, untuk beberapa saat nanti dia akan bangun sendiri ya. Lalu stres tadi ya, jadi stres ini bisa memicu ya. Ini di era pandemi ini kan, aduh, ini stres karena takut dengan virusnya, stres dengan ekonomi ini sekarang ini, memang apa ya, berpengaruh sekali stres ini untuk memicu timbulnya gejala epilepsi ini, Dr. Aida. Jadi stresnya tidak hanya psikis tapi fisik juga, Prof. Jadi jangan capek, jangan ada banyak pikiran gitu kan, Prof. Iya, iya, iya. Picu serangan. Iya, iya. Nah, epilepsi ini kan ada obatnya yang dimakan terus-menerus. Apakah memang bisa sembuh ini? Maksudnya begini, misalnya serangannya dia makan obat teratur, kalau tahun ini misalnya serangannya 3 bulan sekali. Kalau dia berobat teratur bisa nanti entah setahun sekali berkurang serangannya. Ada pengaruh seperti itu nggak gitu? Ada, Prof, pengaruhnya. Memang yang dibilang berhasil kalau seperti itu, Prof, jelas frekuensinya atau jumlah kejangnya atau serangannya berkurang, Prof. Iya, berarti kan memang penderita siap makan obat ya seumur hidup ya, Dr. Aida ya? Sebenarnya setidaknya selama 3 tahun tanpa ada serangan, Prof. Harus bebas serangan. Jadi 3 tahun sama sekali nggak ada keluhan apapun. Baru bebas obat? Bukan bebas obat, Prof, tapi obatnya diturunkan secara iya. Artinya memang ya kadang-kadang begini, masyarakat kita menganggap udah ada capek makan obat sama aja, makan obat kambuh juga katanya ya. Artinya memang kita harus menyarankan ke masyarakat, obat itu sangat membantu, minimal mengurangi serangan ya gitu ya, sehingga nanti kalau serangan udah kurang, kemudian faktor pemicu lain, fisik atau mental dikurangin stresnya, mungkin pemakaian obatnya makin sedikit, begitu ya Turaida ya? Dengan catatan 3 tahun tidak ada keluhan apapun ya, Prof. Iya, Baru iya.
menurunkan obat gitu, Ya, Prof. diturunkan obatnya ya. Artinya memang berlama-lama lah makan obat ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat kita ini bisa mendengarkannya nih yang keluarganya ada epilepsi ya. Memang makan obat itu mutlak dilakukan, tetapi kalau faktor-faktor pemicu lain bisa kita perhatikan, tentu obatnya nanti bisa akan berkurang ya. Dr. Ida pemakaian obatnya ya, dosisnya juga akan menurun ya. Itu yang kita harapkan ya, Dr. Ida ya. Tetap rajin kontrol gitu, Prof. Rajin kontrol ya, jangan lupa rajin kontrol. Dan ini penyakit ini memang bawaan ya, walaupun ada juga pemicunya ya, entah trauma atau apa namanya fisik dan stres juga ya. Tetapi ada bakatnya ya, ya ada gangguan loncat apa di otaknya ya, elektriknya terganggu. Baik, Dr. Aida, terakhir kita mendengar bahwa epilepsi ini bisa dioperasi ya. Nah, macam mana nih Dr. Ida? Apa memang betul menghilangkan atau hanya mengurangi juga seperti obat? Macam mana Dr. Ida ya? Jadi memang istilahnya epilepsinya kalau sudah tidak terkontrol dengan obat, Prof. Oh, hmm. Ada indikasi ke arah operasi. Dengan catatan obatnya sudah ada lebih dari satu atau dua ya kita coba ya, Prof. Jadi Oh sudah iya, obat, ternyata tidak eh, serangannya atau kejangnya tidak berkurang juga iya, jumlahnya, seringnya. Nah itu sebaiknya kita pikirkan operasi. iya, Tapi itu harus diperiksa Prof MRI gitu, harus dilihat pencetusnya di mana, daerah daerah kejangnya yang mana. Jadi penting juga nanti MRI, EEG gitu Prof untuk oh melihat. iya. Artinya memang kalau dengan obat tidak bisa terkontrol, pilihan terakhir operasi. Dan operasi itu sudah bisa dilakukan di Indonesia ya, Dr. Ida? Sudah Prof. Oh, Tapi Alhamdulillah ya. Eh, para penonton sekalian, jadi epilepsi ini bukan suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya. Paling tidak bisa dikontrol dengan obat. Tetapi kalau seandainya memang dengan obat tidak bisa terkontrol, ada pilihan terakhir yaitu dengan operasi. Kenapa pilihan terakhir operasi? Karena namanya operasi di kepala, di otak ya, tentu dengan segala risiko komplikasi, maka ini pilihan terakhir. Kalau masih bisa dengan obat, ya tentu kita upayakan dengan obat, dengan kontrol yang teratur. Begitu ya, Dr. Aida ya? ya Baik. Prof. Terima kasih, Dr. Aida. Semoga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Prof. Terima kasih Prof.